Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Izzatul Haq. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan soal-soal mata kuliah akuntansi manajemen. Nomor induk saya yaitu 28921501176. Soal 1. Teori. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai analisis aktivitas base costing. Apa sih manfaat dari analisis base costing dalam akuntansi manajemen? Jadi, aktivitas base costing adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. Manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kemudian penentuan harga yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan kompetitor. Dengan menggunakan ABC yaitu analisis costing, analisis biaya dapat dengan mudah untuk diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume gitu atas produk dengan tingkat penjualan yang rendah gitu. Melalui analisis data, biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa mengembangkan produk lebih mudah. Kemudian soal yang kedua yaitu kasus. PT CAS menghasilkan produk makanan ringan yang dikemas dalam kemasan plastik dan dijual dengan harga 12.500 per unit. Biaya variabel per unit untuk membuat produk tersebut yang pertama adalah jagung LP 500, kemudian minyak goreng LP 1000, bahan lainnya mencakup rupiah yaitu Rp 300, kemudian biaya penjualan Rp mencapai 1.700. Adapun untuk biaya produksi tetap berjumlah 2.500.000.000 per tahun, sedangkan biaya administrasi semuanya tetap berjumlah 500 juta. Kemudian kerjakanlah instruksi berikut ini. Hitunglah jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas. Berapa jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh laba sebelum pajak sebesar 1.500.000.000. Ya, jawabannya adalah diketahui. Jadi ilustrasi laba sebelum dan sesudah pajak. Jadi keterangannya di sini FC yaitu fixed cost atau biaya tetap, P atau fixed atau harga, kemudian V yaitu variabel, dan L atau sama dengan laba. Jadi laba sebelum pajak itu adalah mencapai 1.000, kemudian pajaknya itu adalah 400, kemudian laba setelah pajaknya itu adalah 600. Jadi jawabannya adalah satu BEP dalam unit. BEP dalam kurung unit sama dengan FC tadi yaitu flat cost atau biaya tetap baris miring dalam kurung P sama strip V itu yang mencapai adalah 3 miliar. Kemudian dalam kurung dikurang 12.500 dikurang 9.500 ya. Jadi total per unitnya itu bisa mencapai 1 juta gitu. Adapun yang kedua itu jumlah unit penjualan untuk mencapai laba sebelum pajak sebesar 1.500.000.000 ini adalah jadi 3 miliar ditambah 1.500.000.000, kemudian dalam kurung 12.500 dikurang 9.500 rupiah, 9.500 rupiah. Jadi total semuanya itu adalah 1.500.000.000 100 juta 100.500.000. Maksudnya 1.500.000 per unit gitu. Adapun soal yang ketiga yaitu kasus PT Jambu Makmur menghasilkan 35 unit 35.500 unit untuk dalam tahun pertama operasinya. Produk tersebut berhasil terbuka sebanyak 3.200 unit dengan harga 180 per unit. Perusahaan menggunakannya jumlah unit yang diproduksi untuk menghitung tarif
BOP itu informasi tentang biaya manufaktur adalah BOP tetap taksiran dan realisasinya mencapai adalah 1.400.000. Kemudian BOP variabel taksiran dan realisasinya akan mencapai 350. Ya, adapun tenaga kerja langsung mencapai 2.800.000. Bahan bakunya mencapai 1.050.000. Diminta. Jadi hitunglah harga pokok per unit. Total harga pokok produk. Jadi dengan menggunakan metode harga pokok penuh. Absorbing costing, yaitu full costing. Jadi hitunglah harga pokok per unitnya itu dan total harga pokok produk. Jadi dengan menggunakan metode harga pokok variabel costing. Jadi up costingnya itu biaya bahan bakunya itu adalah 1.050.00, biaya tenaga kerja langsung adalah 2.800.000. Tadi biaya bahan bakunya itu 1.050.000. Adapun BOP totalnya itu mencapai 1.750.000. Kemudian harga pokok produknya itu mencapai 5.600.000 dan harga pokok per unitnya itu mencapai 5.600.000. Yang kemudian yang kedua ada variable costing. Jadi bahan baku itu adalah 1.550.000, biaya tenaga kerja langsungnya itu mencapai 2.800.000, adapun biaya variabelnya itu mencapai 350.000. Jadi harga pokok yaitu totalnya itu adalah 4.200.000. Jadi harga pokok per unitnya itu mencapai 4.200.000 atau 35.000. Nah, adapun untuk soal yang keempat yaitu adalah tentang persediaan produk dalam proses awal, yaitu mencapai 100 juta, mencapai 125 juta. Persediaan produk dalam proses akhir 142.500.000 dan seterusnya. Jadi untuk jawaban untuk kasus di PT ini yang nomor 4 ini adalah langsung saja. Jadi surplusnya itu adalah mencapai 600. Kemudian asuransi pabriknya itu 6 juta, bukan surplusnya itu masuk 6 juta. Kemudian surplus pabriknya itu mencapai 3.500.000 dan depresi mesin pabrik yaitu mencapai 20 juta. Adapun supresi pabriknya itu 10.500.000. Jadi pemakaian bahan penolong jadi istilahnya tambahan gitu mencapai 25 juta gitu. Jadi total dari surplus asuransi pabrik, depresi mesin pabrik, supresi pabrik, pemakaian dan bahan penolong itu mencapai 65 juta. Jadi biaya produksi yang dipakai itu 295 juta. Jadi persediaan pokok produk awal proses awalnya itu 125 juta ditambah yang tadi 295 juta, jadi total keseluruhannya itu adalah 420 juta. Jadi persediaan produk proses akhirnya itu mencapai 142.500. Harga pokok produk jadi total keseluruhan dari yang tadi mencapai 277.500. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan tentang soal-soal 4 kasus yang tadi yang telah saya bacakan. Mohon maaf apabila salah-salah kata dalam penyebutan angka ataupun yang lainnya, baik dari segi tulisan di PowerPoint ataupun yang lainnya. Cukup sekian, saya Bayu Ijatul Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.